Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul tentang teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Sebelumnya perkenalkan, saya Miftah Amalia dan rekan saya Andini Herawati. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil materi kami yang tadi berjudul tentang teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Sebelum masuk materi, aku mau nanya nih, apa itu teknologi informasi dalam komunikasi bisnis? Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu teknologi informasi dalam komunikasi bisnis? Saudari Dewi, bisa dibantu apa itu pengertian dari teknologi informasi? Kepada Saudari Dewi dipersilakan. Terima kasih. Menurut pendapat saya, teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yaitu sesuatu barang seperti handphone yang digunakan dalam berkomunikasi. Terima kasih. Terima kasih, Dewi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, kalau tidak ada, saya akan menjelaskan apa itu teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Jadi, suatu teknologi yang berfungsi dalam memproses, mengolah, menyusun, mendapatkan, menyimpan, dan mengubah seluruh data dengan berbagai macam upaya agar bisa memperoleh informasi yang berguna dan berkualitas. Dan untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu peran teknologi informasi dalam proses komunikasi. Ada 4 poin di dalam peran teknologi informasi dalam proses komunikasi. Di antaranya yang pertama, memonitoring dan mengintegrasikan informasi. Yang kedua, memperluas jangkauan informasi. Yang ketiga, peluang lebih cepat untuk berkembang. Yang keempat, solusi yang dapat membantu mengatasi masalah komunikasi dalam organisasi. Dan materi yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah bentuk jaringan teknologi komunikasi yang sering digunakan. Dalam materi ini ada 2 objek yang menjadi utamanya. Yang pertama, internet, dan yang kedua, internet. Pada materi ini kita akan membahas keunggulannya. Keunggulan dari internet yakni memudahkan mengambil informasi yang mereka butuhkan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan tingkat efisiensi karyawan. Dan pada materi internet, keunggulannya adalah yang pertama, dapat mengirim dan menerima pesan di seluruh dunia. Contohnya nih seperti pada aplikasi gadget ya, seperti WhatsApp, Line, email, dan lain-lain. Yang kedua, memberikan pelayanan belanja online. Contohnya seperti yang ada di gadget kita sekarang ini, yakni Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Lalu, pada poin terakhir adalah memperoleh informasi yang disimpan di internet, seperti yang kita cari Google atau browser. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Andini Herawati. Kepada Andini dipersilakan. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya ingin menambahkan materi yang dijelaskan Miftah tadi, bahwa ada 2 jaringan yang sering digunakan. Yang pertama ada intranet dan internet. Kita masuk dulu ke dalam intranet. Bahwasanya intranet itu sifatnya individu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya, seperti orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Kalau internet itu yang mengaksesnya bisa semua orang, termasuk kita juga bisa mengakses internet tersebut. Baiklah, selanjutnya ada alat-alat dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada mobile device. Ini elemen yang sangat esensial bagi suksesnya strategi komunikasi. Yang kedua ada situs web yang digunakan setiap perusahaan. Yang ketiga ada blog. Blog ini berfungsi membangun hubungan yang panjang dengan pelanggan. Blog ini biasanya berisikan mempublikasikan promosi layanan atau produk. Dan yang keempat ada email marketing. Ini berperan untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Kemudian ada media sosial dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada Facebook. Pasti teman-teman di sini sudah pada tahu ya, Facebook itu apa? Yaitu jaringan paling luas menghubungkan orang-orang di seluruh dunia.
kemudian ada Twitter, layanan mengirim pesan singkat kepada pelanggan, kemudian ada LinkedIn, jaringan terbesar di dunia, dipakai untuk mengomunikasikan berbagai informasi. Kemudian ada Instagram. Instagram ini biasanya berbasis unggahan video maupun gambar sebagai berfungsi sebagai promosi atau penawaran. Dan kemudian ada YouTube. YouTube ini biasanya digunakan untuk presentasi produk itu, bagaimana sebuah produk tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Pada teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, kepada Saudari Lisa dipersilakan untuk bertanya. Kenalkan, saya Lisa Sringsi dari kelompok 4 yang bertanya, mengapa teknologi itu diperlukan dalam komunikasi bisnis? Baiklah, pada teman-teman ada yang ingin bertanya lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Kenalkan, nama saya Dara Briana, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, apa dampak dari terjadinya digital DVD pada daerah kota besar dan kota kecil? Apa dampak dari terjadinya digital DVD pada daerah kota besar dan kota kecil? Baiklah, pertanyaan terakhir, ada yang ingin bertanya lagi? Dari teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sastra Natasha dari perwakilan kelompok 6. Saya ingin bertanya, mengapa teknologi harus dimanfaatkan secara bijaksana? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang berpartisipasi untuk bertanya. Izinkan kami untuk mencari jawabannya selama waktu 10 menit. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Lisa tadi. Pertanyaannya, mengapa teknologi diperlukan dalam komunikasi bisnis? Jadi, teknologi komunikasi dalam bisnis mempermudah dalam berbisnis, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, kemajuannya teknologi dalam komunikasi bisnis ini telah memungkinkan terciptanya kerjasama dengan berbagai pihak, kapanpun dan dimanapun berada, penggunaan internet, email, voicemail, dan memudahkan para pihak untuk bekerja tidak dalam satu lokasi saja. Jadi, bagaimana Saudari Lisa Sringsi? Apakah bisa dimengerti atau bisa dipahami? Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi saya terima. Pertanyaan kedua dari Saudari Dea, dampak terjadi digital device pada daerah kota besar dan kecil akan dijawab oleh Saudari Andini Herawati. Dan ini dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Apa dampak dari terjadinya digital device pada daerah kota besar dan kecil? Yang pertama, ada dampak negatifnya. Orang di kota cenderung lupa diri saat memanfaatkan teknologi, membuat mereka kehilangan banyak waktunya yang sesungguhnya bisa dilakukan dengan manual, tetapi sudah dipermudah dengan teknologi. Sedangkan yang tidak dapat menghasilkan dan memanfaatkan teknologi hanya bisa dapat menjadi penonton. Hal ini menjadikan yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan menjadi tetap miskin. Kemudian ada dampak positifnya. Yang pertama, membuat orang-orang di desa yang semula tak mengetahui apa itu teknologi menjadi antusias ingin mengetahui apa itu teknologi dan apa manfaatnya, sehingga mereka pun akan belajar untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan perekonomiannya di desa. Sedangkan dampak positifnya bagi orang-orang kota yaitu kesenjangan digital. Bagi mereka yang dapat menghasilkan dan memanfaatkan teknologi sangat memiliki peluang yang besar untuk mengelola ekonomi tersebut. Gimana? Terima kasih atas jawabannya.
Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Esafira Yunistasya. Pertanyaannya, kenapa teknologi harus dimanfaatkan secara bijaksana? Jadi, kita sebagai manusia yang bermoral dan berakhlak, ya kita harus bijak dalam memanfaatkan teknologi karena jika berlebihan justru akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan serta justru dapat mengakibatkan tidak adanya efisiensi dan efektivitas dalam berbisnis. Kepada Saudari Esafira, apakah jawabannya bisa dipahami? Oke, baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan pada kali ini. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.